Dulu kita nggak bisa dipisahkan. Sekarang rasanya kayak orang asing. Yes, ketemu yuk. Mirna lagi di Jakarta. Kita nostalgia bareng. Yes, udah lama banget gak ngumpul. Aku kangen kalian. Boleh? Di mana? Cafe Oliver. Besok jam 5 sore. See you. Mirna, kita lihat saja nanti. Silakan kamu pesen apa? Satu es kopi Vietnam. Nanti ada teman saya yang akan datang. Tolong buatkan juga untuk mereka. Baik, Kak, terima kasih. Ditunggu ya. Itu Jessica. Hai Jess. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya, lama banget. Jessica, pesenannya. Makasih. Kamu masih inget aja aku suka ini? Tentu saja. Ini kok rasanya beda ya? Apa yang terjadi? Mirna, hei, ada yang bisa bantu? Mbak. Jessica, kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Karena teman saya meninggal. Hasil otopsi menunjukkan adanya cyanida dalam kopinya, dan kamu memesan itu. Tapi itu bukan bukti bahwa saya yang menaruh racun di sana. Kamu duduk sendiri sebelum mereka datang. CCTV menangkap pergerakanmu. Apa yang kamu lakukan? Main ponsel atau cuma iseng? Gak ada yang aneh. Kenapa dengan Mirna? Kalian ada masalah? Kalaupun saya ada masalah, saya nggak akan sebodoh itu untuk bunuh orang di tempat umum. Terdakwa Jessica Wongso memiliki motif kuat. Dia sakit hati karena persahabatannya dengan Mirna memburuk. Fakta bahwa hanya Mirna yang diracun adalah bukti kuat bahwa kopi itu memang ditunjukkan untuknya. Tidak ada bukti langsung bahwa Jessica yang memasukkan cyanida ke dalam kopi. Tidak ada sidik jari dan tidak ada saksi mata yang melihatnya melakukan itu. Tenang, sidang akan dilanjutkan dengan kesaksian saksi. Silakan saudara Hani untuk memberikan kesaksian. Saudara Hani, bagaimana sikap Jessica sebelum insiden itu? Jessica, dia awalnya biasa saja. Tapi setelah Mirna jatuh, dia tetap tenang. Dan itu agak aneh. Saudara Hani, selain sikap Jessica setelah kejadian itu, apakah ada hal lain yang membuatmu janggal? Ya sesuatu sebelum Mirna minum kopi, Jessica sempat tersenyum kecil. Dan itu bukan senyum biasa. Lebih seperti... Keberatan yang mulia, ini hanya interpretasi subjektif saksi. Tenang, diterima. Namun tetap dilanjutkan kesaksian Hani. Sebelum Mirna jatuh, Jessica hanya duduk tenang dan tidak panik seperti kami semua. Aku berpikir dia hanya terkejut atau mungkin... Aku tidak melakukan itu. Kalian membayangkan sesuatu yang tidak ada. Yang mulia, ini bukan suatu kesaksian atau dugaan. Saya kehilangan istri saya, karena adalah segalanya bagi saya. Dan sekarang dia pergi karena seorang yang mengaku sebagai temannya. Keberatan yang mulia, ini hanya ungkapan emosi, bukan fakta hukum.
Keberatan diterima saudara Arif. Saya mengerti kesedihan Anda, tapi mohon tetap tenang. Saya hanya ingin keadilan yang mulia. Saya harus bangun belakang kehilangan. Saya tidak bisa melihat semuanya lagi, dengar tawanya, tapi merasakan kehanggatannya. Jika Jessica benar-benar bersalah, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak melakukannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Jessica Wongso bersalah atas pembunuhan berencana. Dengan ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Aku pikir kau percaya padaku. Hani, kalau kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, ini saat untuk bicara. Aku tidak tahu, semuanya membingungkan. Kalau kita tidak menemukan kebenaran, Jessica akan tetap dipenjara selama 20 tahun. Ini masih ada yang janggal masih. Tapi apa ya? CCTV di kamar kemarin kan belum aku periksa ya? Aku harus ke sana untuk memeriksanya. Permisi. Ya. Apakah saya boleh bertemu dengan pemilik kafe ini? Baik, mari saya antar. Permisi Bu, ada yang mau bertemu dengan Ibu? Silakan Ibu. Enggak, Bu. Saya teman dari korban yang kejadian kemarin. Oh iya baik, kalau boleh tahu ada apa ya? Saya hanya ingin melihat CCTV-nya. Boleh nggak? Boleh Kak, sebentar ya nanti saya cek dulu. Saya boleh minta rekaman CCTV ini nggak ya? Boleh Kak, sebentar ya. Makasih, Mbak. Ya Kak, sama-sama. Ada yang aneh dengan kesaksian Hani. Dulu dia bilang tidak ada yang aneh dengan Jessica. Tapi kenapa sekarang dia ragu? Ada sesuatu yang kurang. Apa yang kamu maksud? Jika benar Jessica yang melakukannya, kenapa ia tidak berusaha mengelak atau menunjukkan penyesalan setelah kejadian itu? Biasanya pelaku pembunuhan merasa bersalah, bukan malah tetap tenang. Jadi, siapa yang menguntit di belakang layar? Arifin, saya menemukan sesuatu. Ini bukan hanya Jessica. Lihat siapa yang ada di sana. Itu bukan Jessica. Siapa dia? Itu adalah kunci yang hilang. Kita harus cari tahu siapa orang itu. Namanya Andi, mantan kekasih Mirna, yang merasa terhina setelah hubungannya berakhir. Dia pernah bekerja di kafe itu. Mungkin dia punya motif untuk balas dendam. Jadi dia yang melakukannya. Sepertinya dia menggunakan Jessica untuk menutupi jejaknya. Dia tahu Jessica dekat dengan Mirna. Jadi dia membuatnya terjebak. Kalau begitu, kita harus segera menangkapnya. Aku akan mengatur surat perintah sekarang juga. Andi,
Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan saat di kafe itu? Saya hanya ingin membuat Mirna merasakan apa yang saya rasakan. Jadi kamu yang memasukkan cyanida ke dalam kopinya? Jessica tidak tahu apa-apa. Saya yang melakukannya. Kenapa? Apa yang membuatmu membenci Mirna begitu dalam? Benci. Saya mencintainya, sangat mencintainya. Tapi dia memperlakukan saya seperti sampah. Dia pergi begitu saja, tanpa alasan, tanpa penjelasan. Saya sangat hancur. Saya ingin dia merasakan penderitaan yang sama. Jadi itu alasan kamu membunuh Mirna? Karena alasan sakit hati? Saya hanya ingin dia tahu bagaimana rasanya diabaikan. Saya ingin dia merasakan ketakutan seperti yang saya rasakan saat dia meninggalkan saya. Kamu membiarkan Jessica di penjara atas perbuatanmu itu? Saya tidak berpikir sejauh itu. Saya hanya ingin balas dendam. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi setelahnya. Sekarang kamu peduli kan? Saat semuanya terlambat. Saya pikir saya bisa hidup dengan ini. Saya pikir saya bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi Jessica, dia tidak bersalah. Pengakuanmu akan dicatat dan kamu akan dibawa ke pengadilan. Jessica harus dibebaskan. Ngomong. Saya pantas mendapatkan hukuman ini. Bisa. Ya, borgol. Saudara Andi, setelah mendengar pengakuan Anda, pengadilan akan mempertimbangkan kembali putusan terhadap saudari Jessica Wongso. Apakah Anda mengakui semua tuduhan ini? Ya, yang mulia, saya yang membunuh Mirna. Jessica tidak bersalah. Jadi kamu yang ibu kamu. Saya tidak punya alasan yang cukup untuk dimaafkan. Saya hanya bisa mengatakan saya menyesal. Cukup. Pengadilan akan mempertimbangkan kembali kasus ini dan memberikan putusan terhadap terdakwa Andi. Setelah bukti baru ditemukan dan kebenaran yang terungkap, pengadilan dengan ini membatalkan vonis terhadap Jessica Wongso. Jadi, saya bebas. Keadilan datang terlambat, tapi kebenaran datang juga, Jessica. Yang mulia, dengan adanya pengakuan ini, kami meminta agar segera diberi hukuman kepada terdakwa Andi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentu, pengadilan akan menjatuhkan putusan terhadap Andi setelah mempertimbangkan semua bukti. Namun, untuk saat ini, Jessica Wongso resmi dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Sidang ditutup. Kamu percaya aku sekarang? Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu harus percaya pada siapa waktu itu. Aku mengerti. Tapi aku kehilangan 8 tahun dalam hidupku karena kesalahan ini hanya 8 tahun. Jessica, waktu kau berkata apa? Kamu percaya aku bersalah sejak awal. Kehilangan Mirna, dia segalanya buatku. Aku dibutakan oleh amarah. Aku hanya ingin ada seorang yang bertanggung jawabkan.
atas kematiannya. Hah? Dan orang itu harus aku? Ya, aku yang salah. Aku sudah menyesal. Penyesalanmu tidak bisa mengembalikan 8 tahun yang hilang dalam hidupku. Ya, aku tahu. Jessica, kita masih bisa berbuat balik atas ketidakadilan yang kamu alami. Semua ini tidak seharusnya terjadi padamu. Aku hanya ingin kembali. Aku ingin hidupku kembali. Saya tahu permintaan maaf tidak cukup, tapi saya ikut menyesal atas kejadian ini. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Ayo kita pergi dari sini. Aku mulai pergi. Minta maaf Jess, harusnya aku mempercayaimu dari awal. Tidak ada yang bisa diubah apa yang sudah terjadi, Hani. Kamu sudah menemukan kebenaran. Itu lebih dari cukup. Yana, aku tahu mungkin kamu sudah membenciku di sana. Tapi aku tidak mau semua ini terjadi padamu. Jika dia masih di sini, mungkin dia akan bilang kalau dia juga tidak ingin ini terjadi. Aku rindu padamu, Mir. Maafkan aku. Mundur.